kembali lagi di video saya mengenai seleksi kompetensi bidang. Sekarang saya akan membahas mengenai WPFK atau wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Saya nggak sendiri, sekarang ditemani oleh teman-teman saya. Di sini ada teman saya angkatan 2018, di sini ada junior saya tahun 2019. Boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Putri, saya lettingnya yang punya channel letting 18 yang cuma ceweknya 3 dan cowoknya 10 guys. Ya oke, halo teman-teman semua. Saya Prasetya dari angkatan 2019, asal dari Bandung. Pengalaman WPFK nih, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Boleh dong sharing pengalaman kalian untuk mempersiapkan WPFK ini? Dari kakak Putri dulu deh. Ya. Oke, menurut pengalaman saya pribadi, WPFK itu kan wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Berarti yang pertama kita lihat adalah keterampilan dan fisik kita gitu. Jadi pertama, kasih kesan pertama yang baik dari cara buka pintu, ketuk pintu, sampai dipersilakan duduk pun itu ada tata keramanya lah gitu, ada etikanya sampai dipersilakan duduk. Setelah itu salam sapa gitu, setelah salam sapa nanti juga kan dia nanti ngasih pertanyaan tuh. Nah pas kasih pertanyaan jangan lupa pakai kata siap dan izin gitu, diawali kata siap dan izin gitu. Itu kayaknya kayak kunci paling saklek karena Kemenkumham itu berbasis militer tapi semi lah ya, semi militer. Jadi siap dan izin itu kayak udah hak patennya di Kumham gitu. Setelah wajib lah gitu. Setelah kayak gitu, setelah menjawab pakai siap izin, tatap matanya paling penting. Siapa yang bertanya kita tatap matanya. Dari situ tuh etika dilihat kan. Jadi bahwa si pembicara dan yang menjawab ada eye contact, bagaimana dia menjawab gitu. Jadi usahakan mata kita tuh nggak kemana-mana gitu. Jadi kayak apa yang dia tanyain kita tadi pakai siap izin, terus kita tatap matanya, lalu bahasa kita tuh tegas, jadi mereka nggak ragu akan jawaban kita. Pokoknya lebih mencerminkan kalau kita tuh siap untuk bekerja jadi ASN di Kemenkumham gitu. Jadi kan rambut juga harus dilihat, Nah, kayak gitu sih. kerapihan baju, sepatu juga harus kinclong, semir ya kan. Iya, Baju putih beli baru. Karena kan kalau misalkan mau Kayak diwawancara, mau diwawancara kucel, aduh, yang wawancara juga, aduh ini masa PNS kayak gini. Iya. Kan kita melamar untuk sebagai pelayan masyarakat, masa figur kayak publiknya lah ya, publiknya jadi kayak figur. gini kan jadinya kasihan gitu, nanti masyarakatnya aduh kok pelayanan masyarakatnya kok kayak gini. Iya. Untuk yang pengamatan fisik, Oh ya, pengamatan fisik itu kalian nggak boleh ada tindik, nggak boleh ada tato. Jadi karena bakal diperiksa nih sebelum kalian memasuki ruangan wawancara itu, nanti diperiksa oleh perawat atau tenaga medisnya. Ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama tenaga medis perempuan. Kalau tindik mungkin terutama buat laki-laki ya? Ya, terutama buat laki-laki. Kalau wanita tuh nggak boleh lebih dari satu ya. Kecuali ada adat dan budaya yang menentukan gitu. Itu juga dilampirkan surat dari pemuka agamanya gitu. Iya, kepala adatnya gitu. Kalau laki-laki apalagi nggak boleh banget ya guys untuk bertindik gitu. boleh banget. Soalnya nanti tuh dicek Dicek banget, benar-benar dilihat semuanya, apakah ada tato, tindik, dicek ya seluruhnya. Awal datang itu ada yang panitia itu bertanya katanya, kamu tahu pengamatan fisik itu kayak apa? Saya karena udah baca dan saya tahu siapa pengamatan fisik itu, aspek utama yang dilihat itu apalagi laki-laki itu apakah bertato atau bertindik, kata saya gitu. Terkecuali orang-orang yang memang aturan adatnya gitu kan. Yang pertama itu benar katanya. Terus yang keduanya, kamu siap kalau misalkan saya nanti dilihat badan kamu, misalkan saya kan dulu cuma pakai istilahnya celana dalam lah ya, kalau itu tuh ya jangan maksudnya jangan malu gitu, karena yang pertama ditesnya itu sama, kalau laki-laki sama laki-laki lagi gitu, perempuan sama perempuan lagi. Dan nah dulu itu sempat katanya ada orang yang pas mau dicek itu dia tuh kekeh nggak mau dicek, Nggak mau dibuka ya gitu kan, malu, alasannya malu. Itu ditakutkan nanti bakal jadi nilai minus juga gitu. Ya. Jadi Karena kan merepotkan. iya, dan itu tuh kita nggak dipegang sama sekali, cuman maksudnya dipegang paling telinga aja, cuman dilihat aja kita ada bekas tato apa tindik. Iya, benar. Pokoknya jangan mempersulit deh. Jangan itu nepot, jangan suatu nilai. bener Bu. Nah, untuk pertanyaan saat diwawancara nih,
kayak gimana sih pertanyaannya, pasti kan orang-orang pada kepo, aduh takut gimana ya pertanyaannya, terus disuruh apa aja. Boleh deh Bayangan pertanyaan kali ya. ya. Kalau waktu pengalaman saya yang pertama ditanyakan tentang perbedaan pendapat dengan atasan. Jadi contohnya seperti ini. Bagaimana jika Anda memiliki perbedaan pendapat antara Anda dengan atasan Anda gitu? Apa sih yang bisa kita pakai? Nah, lagi-lagi kita jawab pakai siap dan izin. Siapa izin menjawab? Jika ada perbedaan pendapat antara saya dan atasan saya, yang pertama kali saya lakukan adalah musyawarah. Ya, musyawarah untuk mufakat. Jadi kita berdiskusi antara pendapat saya dengan atasan saya, berdiskusi, lalu kita cari nih mana dasar hukum pendapat saya maupun dasar hukum beliau gitu. Setelah mendapat itu, kita ambil jalan tengahnya. Kalaupun nanti pendapat atasan saya yang digunakan, berarti saya sebagai yang berpendapat juga harus berlapang dada. Begitupun sebaliknya. Ada pertanyaan dari penguji atau pewawancara itu seperti bagaimana tanggapan Anda jika Anda berbeda agama dengan teman Anda dan atasan Anda gitu, apa yang? Kalau saya sih siap izin Pak. Saya akan berkontribusi sebaik mungkin, sebisa mungkin saya, dan apapun yang saya miliki bakal saya kontribusikan untuk kantor atau untuk kerjaan saya gitu. Karena pada dasarnya agama itu tidak menghalangi pekerjaan kan sebenarnya gitu. Tidak ada tuh karena di agama anu kita jadi gak mau nih kerja sama dia, padahal kan nggak bisa kayak gitu gitu. Tetap bersinergi lah kita gitu. Kalau pengalaman pas tahun 2019? Kalau pengalaman 2019 itu nggak jauh beda mungkinnya dari sebelumnya. Cuman hal yang paling mendasar itu dan banyak yang salah itu ketika orang-orang yang lagi daftar itu nggak baca aturan yang udah dikeluarkan, baik itu dari pusat gitu kan, atau mungkin dari pihak Kemenkumhamnya sendiri. Misalkan masih banyak ketika mau wawancara aja masih banyak pertanyaan-pertanyaan, ketika mereka mau tes aja apa sih yang harus dibawa, saya nggak bawa ini, nggak bawa itu. Nah, hal yang paling mendasar itu harus baca aturan ataupun pengumuman yang udah keluar gitu. Jadi benar-benar harus dipahami dulu gitu sebelum kita bertanya sama orang pun. Kita kalau udah paham ya nggak akan blunder gitu ketika akan melaksanakan tes gitu Bu. Mungkin kayak contoh sederhananya kedatangan ya. Yeah. Jam kedatangan kita tuh nggak usah rugi guys, datang paling cepet gitu ya. Jadi nggak akan rugi gitu. Dulu saya tuh kan tes itu jam 11 siang. Saya masih ingat hari hari pertama kalau nggak salah. Tes itu jam 11 siang. Saya datang ke sini jam 9 pagi. Jam 11. Di lokasi sudah jam 9 Jam 9 itu udah di lokasi. Saya kira harus nunggu dulu sampai jam 11. Ternyata ketika datang udah kelihatan sama panitia bahwa saya udah datang jam 9. Ditanya dulu deh, kamu tes jam berapa? Sesi berapa mungkin? Ya, sesi berapa? Mungkin Pak saya jam 11 siang masuknya. Udah kamu ikut tes aja sekarang pagi, katanya jam 9. Bahkan saya langsung masuk pagi, kan bukan nggak rugi juga kan, saya malah jadi untung, malah lebih cepat. Dan kebetulan pada hari itu tuh pagi-paginya itu S1 semua yang tes wawancaranya. Saya yang dari basicnya SMA gitu kan, jadi malah jadi ikut bareng sama S1 gitu. Dan ketika saya keluar, ada teman saya yang memang jadwalnya jam 11, dia tanya kan, Pras kamu tes jam, udah beres tesnya? Udah, kata saya tuh. Kan pada aneh juga kan orang, dan gak rugi juga gitu kalau datang lebih cepat juga gitu. Iya, malah kalau ya kita kan jaga-jaga, takutnya kan lebih telat, lebih konsekuensinya lebih tinggi. Kalau telat ya udah bisa didiskualifikasi. Benar gitu. Itu adalah kayak salah satu contoh bahwa kita siap nggak sih jadi pegawai gitu kan. Karena kan nanti jadi di real life-nya pegawai juga kita nggak mungkin nih mepet-mepet datang mempersiapkan apa-apa mepet gitu. Dan panitia pun ketika kita dinyatakan didiskualifikasi gara-gara telat ataupun mepet waktunya, ya mereka juga itu sesuai standar operasional ya Bu, sesuai aturan yang udah dibuat oleh atas, mungkin oleh instansi kita gitu kan, nggak semena-mena mereka merubah kebijakan. Ya. Pas punya pertanyaan masih fresh nih. Ya, masih kan ingatannya masih wah gini, iya. saya ditanya-tanya ini, disuruh ini, boleh Ya, diceritakan. mungkin pengalaman 2019 itu yang pertama pasti ditanya dulu coba untuk memperkenalkan diri gitu kan. Iya. Saya jawabnya itu yang pertama ya benar kata Bu Putri tadi, harus tegas, lugas, jangan terbata-bata, jangan banyak gitu ya Bu ya Bang. Iya.
Nah terus Boleh tapi jangan bersuara. ya. Di dalam hati aja gitu. Lebih baik diam aja deh. Diam aja. Lebih baik diam, benar itu benar sih. Terus dulu saya dikasih pertanyaannya itu kalau nggak salah ya, ketika kamu berada dalam ancaman, apa yang harus kamu lakukan, katanya gitu. Saya itu dulu jawab, karena semua siap Pak, saya yakin karena semua orang itu memiliki self defense atau upaya untuk mempertahankan dirinya, maka jika itu terjadi pada diri saya akan berusaha untuk sebisa mungkin untuk mempertahankan diri saya dari ancaman tersebut. Namun jika hal itu terjadi di dalam di ruang lingkup pekerjaan saya, contohnya saya misalkan sebagai seorang penjaga tahanan, ada ancaman dari narapidana atau warga binaan pemasyarakatan kepada diri saya. Cara mempertahankan diri saya tentu harus berdasarkan dengan standar operasional yang ada di instansi tempat saya bekerja, tidak semena-mena, harus dengan harus dengan aturan yang tepat, dan juga tentu saja karena saya memiliki senior, saya memiliki orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya, otomatis saya juga harus meminta bantuan pada mereka gitu. Tidak semena-mena saya gebuk dia atau saya siksa dia gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Jadi saya dulu jawabannya kayak gitu sih, dan saya nggak tahu itu jawaban saya benar atau salah. Cuman saya ada keyakinannya ketika saya berbicara, yang wawancara itu nggak menilai jawaban kita aja, tapi gimana cara kita untuk menjawab, menyampaikan hal tersebut. Iya, benar. Seperti itu sih. Tapi pertanyaan paling dilontarkan PBB sih. Nah Ya, itu benar itu. Itu kunci, karena pasti PBB ditanyain mau itu cuman jalan di tempat, mau itu cuman langkah tegap maju. Karena kan beda ya, langkah tegap maju sama maju jalan. Itu hal sederhana, tapi kalau salah fatal, karena itu berbeda gitu. PBB kunci pertama tuh pasti PBB. Makanya kenapa saya bilang dari awal ketuk pintu, dari awal duduk itu sebenarnya udah ada etika baris berbarisnya gitu. Jalan di tempat, sebenarnya kita bisa nih jalan di tempat, cuman gara-gara tegang mungkin kan, nervous, lupa yang harusnya berhenti di kanan atau di kiri atau gimana kan, jadi salah. Balik kanan. Balik kanan. Nanti kadang dia ngomongnya balik kiri, kan nggak ada. Harusnya kita diam aja di situ. Atau siap ulangi. Siap Ya, ulangi. interupsi gitu. Kenapa kalau memang punya sertifikat tuh bawa aja, mau nanti ditanya mau enggak urusan belakang, yang penting kita bawa gitu. Sertifikat itu bisa komputer, bela diri, bisa kalau punya kemampuan di bidang seni. Ketika di wawancara pun memang ditanya, kamu punya sertifikat apa aja? Saya jawab siap di bidang bela diri, saya di bidang olahraga saya punya sertifikat bela diri karate, di bidang kesenian saya punya sertifikat ini lomba menyanyi gitu kan. Jadi keluarin aja semuanya sertifikatnya. Apa yang kita Iya. punya keluarin aja. Cuman waktu itu yang ditesnya itu cuma PBB aja. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kan setiap wawancara tuh beda. Beda. Ada yang Ada mereka yang pengen menguji sertifikatnya itu Benar. loh. Jadi kalian jangan asal cuman bikin sertifikat tuh gampang ya, nyetak di mana-mana gampang. Iya. Intinya jangan bohong gitu, Iya, jangan cek bohong. dulu. Kita sejujur kita kalau nggak bisa bilang nggak bisa gitu. Tapi balik lagi cara kita ngejawab gimana gitu. Banyak nih yang sering nanya, Apa? dites nggak sih bahasa Inggris tuh? Ya kan? Bahasa asing selain Indonesia pasti tuh. Kalau waktu saya sih dites bahasa Inggris, kayak ditanya nih, Anda bisa nggak berbahasa Inggris gitu? Kita jawab aja bisa gitu kan. Urusan nanti kalau aku ya pasti di situ, karena kenapa kita tuh pertama percaya diri gitu bahwa kita tuh bisa. Kalau kita udah bilang bisa, nggak tahu kenapa ada aja ya kan Dewi Fortuna gitu kan. Jadi kita bisa Tiba-tiba bahasa bisa Inggris aja iya gitu. gitu. Pas ditanya siap bisa, saya jawab siap bisa gitu. Terus beliaunya bertanya, coba bercerita menggunakan bahasa Inggris gitu. Tentang diri Anda. Di situ dia bilang bercerita aja ya. Udah saya menceritakan tentang keluarga, karena kenapa? Bahasa yang kita pakai bahasa yang pasti dimengerti beliau gitu. Kita juga nggak mungkin pakai bahasa Inggris yang susah-susah. Sama aja ngerepotin diri sendiri iya. Sama kayak kalian ceritain keluarga kalian aja gampang gitu. Saya punya orang tua gitu kan. Sama saya di sini. I have two sisters gitu-gitu aja, one brothers, terus kita ceritain sekolah di mana. Nah, dan pasti pewawancara tuh bakal seenggaknya dia tuh bisa berbahasa Inggris, lebih komunikatif lah gitu kan. Gitu. Terus lucunya waktu aku tuh ditanya, dia tuh nggak mau dengar tentang keluarga, maunya tentang pacar gitu. Tentang pacar, sedangkan saya nggak punya pacar. Jadi kan kita ngarang ya, gitu. Tapi kan, nah di situ tuh bagaimana kita bisa melobi pewawancara gitu.
tapi dengan tetap sopan Sopan santun. santun. Bercanda boleh, tapi sopan santun gitu. Santun juga harus ya. Jadi bagi kalian yang bisa bahasa Inggris, Jepang atau bahasa asing apapun ya, Kasih tahu aja. ayo kasih tahu keluarin. Jadi jatuhnya jual diri guys. Iya, iya benar. Jual kemampuan diri. Jual kemampuan diri. Nanti kan clickbait ya. PNS jual diri, iya kan? Kemampuan diri. Kemampuan diri. Maksudnya kita kan lagi mau mencari kerja nih. Kita kasih tahu nih ke pewawancara, aku loh yang the best of the best gitu. Kamu tuh harus punya aku loh di kementerian kamu gitu. Kita punya ini. Kita punya ini, punya nilai ini, punya nilai. Jadi pewawancara juga gitu. Tapi tidak sombong, dengan cara tidak sombong gitu. Kita boleh mempromosikan diri tapi tidak sombong. Ya. Nah, itu balik lagi guys, bagaimana penyampaian kita gitu. Iya. Gitu. Kita buat kadang kita menyombongkan diri, ada kadang kita harus mendengarkan pewawancara Iya. gitu. Betul. Balik lagi itu, makanya latihan wawancara tuh ya, kalau tips dari aku latihan ngomong depan kaca atau enggak sama orang yang lebih tua, karena mereka yang menilai kan. Iya. Gitu, sama orang tua kita, mah coba pak atau mah atau kakek atau nenek coba dong tanya-tanya nih gitu kan, mereka kan berpengalaman kerja juga gitu, bagaimana mereka mau kerja, pasti mereka nanti coba tanya-tanya. Nah, kita latihannya kayak gitu, atau sama temen juga boleh gitu. Yang penting mah banyak ngomong, jadi kalau nanti kalau di wawancara nggak kaget harus jawab apa, jadi udah langsung auto tek gitu, tektok. Wawancara tuh suka kalau kita tektok loh gitu, kayak misalnya kita tanya, dia langsung nangkep apa pertanyaan, enggak kayak siapa ulangi. Nah, jadi pewawancara juga berarti dia nggak tanggap nih, dia nggak fokus. Nah, di situ nilai fokus kita juga dinilai gitu. Kita memang nggak bisa nilai kategori apapun, cuman kita kan bisa ngerasain nih mana yang jawaban mereka terima, mana jawaban mereka bingung gitu. Jadi intinya meyakinkan pewawancara bahwa kitalah yang mereka butuhkan nih gitu. Ya, pokoknya kalian juga jangan nervous. Jangan nervous. Karena anggap aja pas kalian wawancara tuh udah jadi diri sendiri. Iya, ngobrol Percaya biasa. Percaya diri intinya kan, nggak boleh nervous. Gitu. Pokoknya bawa sertifikat yang kalian punya, keluarin bahasa asing yang kalian punya gitu. Sama keterampilan apapun. Oh ya, kalau misalnya kalian atlet voli, bawa aja bola volinya guys, jangan rugi maksudnya Iya, gitu. bisa. Atlet basket bawa bola basketnya, atlet bola siapa tahu disuruh Bisa juggling gitar, ya, ya. bawa Bisa gitar. gitar atau saksofon waktu itu ya, banyak loh. Keluarin aja gitu. Soalnya di wawancara dimanapun kalau kita satu udah niat bahwa yang bakat kita punya, mungkin itu nilai plus Nilai gitu. banget. Oh, dia mau nih menampilkan apa yang dia punya gitu. Ya, jadi kan kelihatan niat banget. Saya tuh ingin jadi PNS. Ya, wawancara tuh dilihat dari situ. Sekian aja kali ya buat pengalamannya, mungkin sudah cukup, ilmunya sudah diberikan. Terima kasih untuk Kak Putri dan Sama. Kak Prasetya Sama. untuk ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang di luar sana. Mungkin ada pertanyaan yang mengenai WPFK, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Dadah.